warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hukum pidana di negara Islam, dosen pengampu Merli Chandra LLB MCM. Di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri yang pertama Fadli Nazar Ragil Nuraihan dengan NIM C 03219011, dan yang kedua ada Fahmi Fakhrul Fanani dengan NIM C 03219012, dan yang ketiga Muhammad Waidul Kuril M dengan NIM C 03219024, dan yang keempat ada Suci Rahmawati Stianingsi dengan NIM C 03219042. Pada kali ini kami akan membahas terkait Undang-Undang Minuman Beralkohol di negara Indonesia dan negara Sudan. Tinjauan umum mengenai minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini sudah banyak ditemui baik di dalam negara maupun di luar negara. Terkhususnya di Indonesia sendiri, pada suku tertentu minuman beralkohol merupakan fakta budaya masyarakat dan telah menjadi bagian dalam aspek hidup pribadi, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Minuman beralkohol ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa, tapi juga dikonsumsi oleh para remaja. Dalam belakangan ini, banyak kasus pemuda yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang dioplosan atau minuman alkohol yang dicampur dengan bahan lain. Laporan yang didapatkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam hasil surveinya menyatakan kematian kecelakaan akibat telah mengkonsumsi minuman alkohol yaitu sebesar 28%, penyakit yang dapat mengganggu pencernaan setelah mengkonsumsi minuman alkohol yaitu sebesar 21%, dan penyakit liver sebesar 19%. Dan kasus-kasus lainnya yang terdapat akibat mengkonsumsi minuman alkohol adalah terjadi kasus pemukulan dengan kondisi yang tidak sadar, pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan. Penggunaan alkohol pada masyarakat umumnya memiliki 4 sifat, yaitu pertama, sifat eksperimental bersumber dari dorongan rasa ingin tahu dan coba-coba mengonsumsi alkohol. Yang kedua, sifat rekreasional, yaitu seseorang mengonsumsi alkohol pada acara rekreasi bersama seperti ulang tahun, tahun baru, dan pesta adat. Ketiga, sifat situasional ialah seseorang mengonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual untuk pemenuhan kebutuhan batinnya tertentu. Dan keempat, penyalahgunaan atau patologis ialah penggunaan alkohol secara rutin oleh individu atau kelompok. Kami akan membahas terkait 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian minuman beralkohol, dan yang kedua, Undang-Undang Minuman Beralkohol di negara Indonesia, yang ketiga, Undang-Undang Minuman Beralkohol di negara Sudan, dan yang keempat, minuman beralkohol dalam hukum Islam. Pengertian minuman beralkohol. Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif yang bekerja secara selektif terutama pada otak, menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Sedangkan minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol yang disebut blend alkohol. Bahan baku dasar pembuatan minuman beralkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi. Minuman beralkohol tersebut bila dikonsumsi berlebihan dapat memabukkan pengguna serta akan membuat peminum akan merasakan kecanduan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Penggolongan minuman beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%. Jenis minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4%. Konsumsi alkohol golongan ini dengan kadar 1-5%, seseorang belum mengalami mabuk tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh. Yang kedua, minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk terutama bila diminum dalam jumlah banyak, terutama bagi yang terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol.
Yang ketiga, minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%. Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johnnie Walker, dan lain-lain. Undang minuman beralkohol di negara Indonesia. Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 dan 112. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 104. Yang keempat, Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 4/PDN/Per/4/2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A yang menyatakan bahwa minuman beralkohol hanya boleh dijual di daerah wisata dengan pengaturan lokasinya oleh Bupati. Selain dari peraturan yang telah disebutkan, untuk minuman beralkohol juga harus mendapatkan pengendalian dan pengawasan dari semua instansi. Dalam hal ini terdapat koordinasi dari instansi pemerintah dan dalam hal pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia, yakni 1. Kementerian Perdagangan bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol. 2. Kementerian Perindustrian bertanggung jawab terhadap ketentuan izin usaha industri minuman beralkohol. 3. Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap penetapan pajak, bea masuk dan cukai untuk minuman beralkohol. 4. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap penetapan standar mutu atau izin edar minuman beralkohol dalam negeri maupun impor. 5. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah masing-masing serta pengawasan terhadap usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional. Meskipun di Indonesia sudah diberikan pengaturan UU minuman beralkohol, tetapi masih terdapat kelemahan, yaitu pada pengaturan minuman beralkohol sampai saat ini hanya mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Hal ini disebabkan beberapa faktor efektivitas hukum belum terpenuhi secara maksimal. Penegak hukum seperti kepolisian dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol hanya sebagai unsur pendukung saja dan tidak dilibatkan secara langsung. Apabila terjadi tindak pidana akibat si peminum minuman beralkohol yang mengakibatkan sisi pidana terhadap orang lain, baru kepolisian bertindak. Alkohol di Sudan secara luas ilegal sejak tahun 2003. Ketika di Sudan, satu partai mengesahkan RUU larangan minuman keras, membuat pembuatan, penjualan, dan konsumsi segala bentuk alkohol menjadi ilegal bagi warga muslim negara tersebut. Syariah melarang konsumsi atau kepemilikan alkohol. Halaman 79 mungkin diringkas untuk mabuk. Hukuman: jika pelaku mabuk dan tidak tertib, hukumannya adalah cambuk 40 dan kurungan paling lama 1 bulan. Untuk memiliki atau berusaha dengan alkohol, menggunakan diartikan membuat, menyimpan, menjual, mengangkut, menawarkan, menggunakan sebagai bahan makanan atau minuman, atau mengiklankannya dengan maksud melibatkan orang lain, dipidana dengan pidana penjara lama 1 tahun dengan denda. Untuk memiliki atau berusaha dengan alkohol diartikan membuat, menyimpan, menawarkan
karena menggunakan sebagai bahan makanan atau minuman atau memanfaatkannya dengan maksud melibatkan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda opsional. Ketentuan ini berlaku untuk muslim dan non-muslim. Meskipun di negara Sudan mayoritas penduduknya muslim, akan tapi masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh orang muslim. Salah satunya banyak muslim Sudan yang meminum minuman yang memabukkan, termasuk perempuan-perempuan yang hidupnya bertumpu pada penjualan minuman keras di kota-kota utama termasuk Khartoum. Hal ini dilakukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, banyak ratusan muslim yang dikenai dengan hukuman cambuk di negara Sudan. Meski tidak ada statistik resmi dan kajian-kajian ilmiah, namun fakta secara luas dilaporkan dalam media lokal dan internasional. Selain itu, Amnesty International juga melaporkan bahwa ratusan lelaki dan perempuan dicambuk, bahkan ada yang beberapa kali. Hal ini dikutip dari International Commission of Juries, The Trend of Democrat in Sudan. Minuman beralkohol dalam hukum Islam. Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah khamr. Definisi khamr secara etimologi merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. Khamr secara terminologi syarok merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan baik dalam porsi atau jumlahnya sedikit ataupun banyak, baik yang diambil dari anggur, gandum, kurma, jelai ataupun bahan yang lain. Minuman keras atau yang juga dikenal sebagai minuman alkohol adalah minuman haram dalam Islam karena mengandung suatu senyawa yang disebut alkohol atau etanol. Mengenai pengaturan larangan terhadap minuman beralkohol atau khamr diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Terkait pelarangan minuman beralkohol dalam Al-Quran diatur secara berangsur-angsur yang dijelaskan dalam 4 tahap, yaitu pada tahap pertama, terdapat informasi khamr menurut Al-Quran yang berdasar pada Quran Surat An-Nahl ayat 67. Menurut Al-Quran, miras dinamakan dengan khamr. Miras disebut khamr karena ia menutupi pikiran atau akal. Selain hal ini, Allah SWT memberikan penjelasan bahwa dari beberapa jenis buah, dalam hal ini kurma dan anggur, yang mana manusia bisa menjadikannya sesuatu yang memabukkan dan juga bisa memanfaatkannya sebagai rezeki yang baik. Hal ini terkait dari zaman pra-Islam, minum khamr sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Quraisy. Mereka tetap mengonsumsinya karena mereka merasa bahwa miras adalah halal. Dengan kata lain, pada tahap ini secara tidak langsung umat Islam dituntut untuk mulai menjauhi miras atau khamr. Pada tahap kedua, yaitu menimbulkan banyak mudarat yang berdasar pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Pada tahap ini, Allah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam khamr terdapat 2 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu manfaat dan mudarat. Tapi Allah juga menjelaskan bahwa sebenarnya mudarat yang ditimbulkan olehnya jauh lebih banyak dari manfaatnya. Mudarat dari khamr yaitu bahaya pada kesehatan, bahaya pada akal benda, bahaya terhadap masyarakat, bahaya terhadap jiwa, dan bahaya terhadap agama. Tahap ketiga yaitu pengharaman khamr secara sebagian yang berdasar pada Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya melarang umat Islam untuk mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk sehingga membuat mereka tidak mengetahui apa yang ia perbuat. Sholat adalah kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan sehari 5 kali dengan keadaan suci dan akal yang sehat. Untuk itu, orang yang mabuk atau sedang dalam keadaan hilang akal dilarang untuk menjalankan sholat. Bila engkau hendak sholat, jangan dekati khamr. Tahap keempat yaitu terkait pengharaman khamr secara mutlak yang berdasar pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Khamr adalah bagian dari perbuatan syaitan, oleh sebab itu Islam harus bertindak tegas dalam mengharamkan khamr hingga turunlah ayat Surat Al-Ma'idah ayat 90. Pada ayat ini sangatlah jelas melarang perbuatan mengonsumsi khamr dengan perjudian, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang haram. Demikian presentasi dari kami. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat untuk kalian semua.